perasaan seorang ibu itu benar-benar bisa dibuktikan ya, Pak? Benar. Feeling seorang ibu itu tepat pasti. Feeling Tapi kan perselingkuhan berawal dari sebuah pertemanan, Pak. Enggak malah masuk. Tapi kalau kan ceritanya kan dia kan sudah terlanjur tidur bareng. Itu ya. Seorang wanita ingin setia pada seorang laki-laki. Apa yang diinginkan seorang wanita tersebut supaya dia itu setia? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mereview tentang film Layangan Putus. Ya, Layangan Putus adalah film yang diangkat dari kisah novel dari karangan Momi ASF dan diproduseri oleh Manot Punjabi. Manot mas, Manot. Ya. Manot Punjabi dan disutradarai oleh Benny Setiawan dan dibintangi oleh Reza Rahardian sebagai Aris, Putri Marino sebagai Kinan, dan pastinya pemersatu bangsa kita Anya Geraldine sebagai Lydia sang pelakon. Jadi kita akan menemui orang yang suka banget nonton film ini guys. Jadi film Layangan Putus ini, kenapa sih kok suka banget sama film Layangan Putus, Kak? Enggak suka banget sih, tapi ya suka biasa. Karena itu mas, sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Biasanya seperti itu. Ya enggak semua orang seperti itu. Itu menggambarkan salah satu kehidupan nyata, real. Oh, menggambarkan kehidupan nyata. Cuman, tapi yang nggak semua ya. Kalau saya sih nggak lihat serial Layangan Putus dari awal sih, cuman adegan-adegan yang saya suka sih, saya jadi penasaran gitu. Banyak adegan-adegan misur atau ya tentang perselingkuhan, kiss dan sebagainya, itu kan ya itu yang saya suka sih menurut saya. Kalau menurut Mbak April ini karena kehidupan sehari-hari, apakah mencerminkan kehidupan Anda sendiri, Mbak? Oh, tidak lah, jauh ya. Ini harus di garis bawahi, bukan kehidupan saya. Yang saya menjawab dari pertanyaan Mas Coy aja, oke? Tapi bukan kehidupan saya, alhamdulillah baik-baik aja, dan tidak akan seperti itu. Karena semua itu tergantung dari si wanitanya. Si wanitanya. Dan tentang film Layangan Putus itu, awalnya itu kok bisa nonton film Layangan Putus itu? Dari mana kok tahu film itu, Mbak? Iya. Awalnya itu biasa sih di TikTok ada FYP gitu. Apa sih ini? Ya, ternyata bagus kok, asik ya buat nonton di waktu senggang. Akhirnya aku ini download salah satu aplikasi yang menampilkan si Layangan Putus ini. Oh, saya sudah ikut VIP. Aplikasi apa, Mbak? Ini boleh diucapkan? Enggak apa-apa lah. Aplikasi DVD. Bayar, Mbak ya? Iya, berbayar. Ya, kalau saya itu 15.000, tapi juga enak. Setiap ada film terbaru ada notif gitu. Jadi kita nggak akan ketinggalan. Ini buat mengisi waktu luang. Oh, jadi nggak hanya film Layangan Putus saja ya, Mbak ya? Enggak, ada bagus banyak judulnya kok. Kalau saya sih lihat cuman nggak bayar, mode gratisan. Ya, tapi telat dari apa sih? Iya. Telat gitu. Kalau di WTV itu langsung new episode langsung gitu. Kita nggak sampai ketelatan episode. Ya, tentang film Layangan Putus ini, adegan yang menurut Anda paling gemesin apa yang paling Anda suka itu apa, Pak? Oh, yang ini tadi episode 9B. Oh, yang episode mau yang aku nggak lihat sih tentang episode yang 9B yang baru keluar ini. Oh, iya. Itu gimana, Pak, episode 9B? Intinya episode ini tadi tentang apa? Udah ketahuan semua dah. Intinya hari ini tadi ketahuan
mau dipraktikin adegan yang aku suka. Yang ketemu di apartemen itu, yang kadang di pak-pak itu adegannya baik. Itu yang ketahuan itu siapa? Ya Arisnya itu. Dengan alasan sebenarnya kita nggak ngikutin sih dari sekolahnya Rifki atau di mana ya, udah ngikutin tukaran mobil sama si Lola sekarang, tukar mobil maksudnya. Terus dibuntutin sampai di basement apartemennya si apartemen yang 5M itu ah? Iya 5M yang kita nggak tahu 5 ember sama siapa. Terus ketahuan di situ. Setelah itu Kinan ke resepsionis dengan alasan ngangkat mobil si itu tadi pemersatu bangsa si Lydia itu tadi iya, ya atau ada Geraldine. Iya, itu di telepon resepsionis kan. Iya. Terus turun sama si Arisnya. Tahu nggak waktu di telepon itu lagi ngapain? Lagi ngapain? Adegan yang Anda suka. Wah, ini perlu nonton ini. Hari lagi mantap-mantap itu di telepon ya Aris sama waduh. Kerja. Adegan turun terus ikut aku. Ya, asik. Tapi menurut novel sendiri dari Mami ASF itu ceritanya itu dengan film apakah sama kira-kira menurut Anda yang penonton setia dari episode pertama sampai ini mau terakhir episode 10 ya? Kan belum tahu endingnya ya. Tapi setahu aku itu kisah nyata yang dialami oleh Mami ASF sendiri. Tapi saya nggak tahu sih untuk real ya, kisah nyata atau enggaknya. Tapi suka aja ceritanya. Terlepas dari itu kisah nyata atau enggak, suka aja ceritanya. Suka aja karena memang banyak ya. Memang zaman sekarang itu kan memang banyak pelakor ya. Terus pengalaman teman. Dan apa artis atau pemeran yang Anda paling suka di film Layangan Putus itu siapa, Mbak? Jelas banget, suka sama Kinan. Dari peran seorang Kinan atau Putri Marino itu sendiri, apa yang Anda suka, Mbak? Yang aku suka sih orangnya karakternya sadar, karakternya itu dia mementingkan anak daripada egonya. Ya. Terus, ya rela ya, Pak. Iya, tabah demi anak. Jadi apapun yang dilakukan Kinan itu demi anak, bukan demi dia atau Aris. Jadi demi anak. Demi, ya. lagi. Tapi kan demi harga diri. Demi harga diri. Tapi kan di scene film tersebut kan memang itu kan hanya karakter. Ya, di scene film tersebut kan memang ada scene yang menceritakan kalau ibunya Kinan itu awalnya memang nggak setuju sama Aris karena dia terlalu sempurna. Ya, terlalu perfect ya. Jadi kalau gitu ya, laki-laki kalau perfect itu kayak gitu ya. Jadi di film ini apa perasaan seorang ibu itu benar-benar bisa dibuktikan ya, Pak. Feeling seorang ibu itu tepat pasti. Feeling seorang ibu ya. Feeling seorang ibu itu sangat tepat ya. Apa? Terus kalau Mas sendiri siapa yang paling disukai? Ya paling saya suka ya pengen jadi Aris. Punya istri yang setia ya. Tapi kalau jadi Aris ya tetap sama Lydia terus sudah Kinan memaafkan ya sudah balik lagi ke dia. Kalau jadi aku sih karena sangat beruntung sekali mempunyai istri seperti pemeran Kinan atau Putri Marino. Cantik loh, Mbak ya. Semua wanita itu cantik. Tergantung. Di samping itu memang banyak adegan ciumannya sih ya. Itu yang disukai mesti ya. Mungkin itu yang menjadi orang penasaran, wah adegan ciuman. Apalagi yang pemerannya adalah Putri Marino atau dan yang pasti Anya Geraldine. Yang disukai apa sih, Mas? Tadi dua orang itu. Yang pertama kan Anya itu kan memang dulunya kan terkenal karena ya gitu ya, Pak. Dia kan apa pemersatu bangsa banget. Dia kan sempat viral di sosial media karena memang pakai pakaiannya yang seksi banget dan ya sempat aku nggak tahu. Ya dia memang menggoda banyak orang sih. Makanya banyak yang suka lihat. Tapi tetap support juga buat Anya Geraldine. Dia perannya juga bagus. Di samping itu kan saya pernah melihat di sebuah wawancara memang
hanya itu banyak netizennya yang mengatakan hanya terkenal karena body seksi, dan ternyata di film Actingnya juga masuk. Layangan Putus ini hanya bisa membuktikan bahwa dia nggak sekedar cantik dan seksi, dia juga punya acting yang bakat yang bukan yang bakat itu. yang Iya. Bukan bakat yang disukai, bakat yang itu tadi disukai. ya. Bukan yang disukai ya. hanya bakat terpendam dia. Next tanya apa lagi? Dan seandainya Anda kan menyukai sosok Putri Marino atau pemeran Kinan, seandainya Anda dalam kehidupan nyata Anda memang benar-benar seperti itu, Anda sebagai Kinan, apa yang Anda lakukan? Ya, Apakah Anda meniru seperti Kinan? yang pasti kalau seperti Kinan perfect kan sulit ya. Kita kan wanita, kita kan manusia biasa. Ya pas ya ini nanti untuk episode ke-10 kayaknya lebih seru. Lebih seru. Karena ya apa ya sudah ketahuan semua. Tinggal Kinan ini bagaimana Iya, responnya itu. Ya, divorce atau terus tinggal itu aja. Jadi kesimpulannya memang sulit ya memerankan ke dalam kehidupan nyata seperti Kinan. Sulit. Sulit sebagai seorang wanita ya. Tapi jauh-jauh dari kehidupan Ya semoga saja nggak terjadi. Ya. Terus next time tanyakan Karakter yang paling Anda suka, suka sudah ya tadi. Yang paling Anda benci dari film Layangan Putus? 2 orang itu tadi Aris sama si Lydia. Dari 2 orang tersebut yang paling dibenci siapa? Lydia. Lydia. Kenapa kok Lydia? Kok yang paling dibenci kok Lydia? Karena apa ya? Karena kan Lydia sudah tahu kalau Arisnya sih punya keluarga. Iya. Tapi kenapa dia tetap masuk walaupun digoda sama Aris? Karena semua itu tergantung si wanitanya. Kalau istilahnya gini, kalau ada laki-laki mengetuk pintu, kalau sama si ceweknya, kalau si Lydia, Arisnya nggak deketin ya? kan di cerita ini yang deketin Aris dulu. Iya, yang diceritain kan Aris dulu yang mendeketin. Tapi kok menurut Anda kok malah si Lydia yang bersalah? Ya karena tadi itu sudah tahu Aris punya keluarga, tapi dia masuk aja ke kehidupannya si Aris. Oh, jadi yang salah itu dalam perselingkuhan atau pelakor itu yuk pelakornya ya, sebenarnya bukan sebenarnya dua-duanya. Tapi menurut saya pribadi itu si Lydianya. si Lydia. Tapi kan Aris juga salah. Iya salah ya, itu tadi salah semua. Tapi menurut saya lebih Yang salah paling- semua. Salah semua. Tapi- Tapi yang paling salah itu adalah si wanitanya, karena dia kan udah tahu sudah punya istri. Tapi dalam film tersebut hanya Geraldine atau Lydia itu belum tahu kalau Mas Aris Sebutnya itu karakternya aja, nggak usah orang Oke. lainnya. Soalnya kan- Si Lydia ya. Si Lydia itu nggak tahu kalau Aris itu sudah punya istri. Pertama kali itu kan nggak tahu dia. Tapi setelah tahu kan dia bisa menjauh, nggak malah masuk ke kehidupan. Tapi kalau kan diceritanya kan dia kan sudah terlanjur tidur bareng. Ya, itu ya. Ayo. Ya, itu. Nah itu ya perlu digarisbawahi. Ya itu. Seorang wanita Kita harus punya harga diri. ya kan, bagi seorang wanita kalau sudah terlanjur ya. Kalau sudah terlanjur, gini, kalau udah terlanjur ya sudah, daripada kita istilahnya gini, kalau kita udah turun ke air, sudah kita udah tahu kalau sudah terlanjur ya sudah ngapa-ngapain sama si Aris, Ya. terus ternyata tahu Aris punya keluarga, daripada kita istilahnya tenggelam, lebih baik kita ke atas aja biar kita nggak tenggelam. Karena Tapi- kalau udah tenggelam itu ya sudah tenggelam, mau apa lagi kalau tenggelam? Ya mungkin bagi Lydia mungkin Maju ke enam, mundur ke enam. ya bingung juga ya. Iya, Si iya, pasti. Lydia juga bingung, atau ini memang seperti kisah nyata ya. kan Kebanyakan emang orang kisah ya, kebanyakan orang kayak pelakor gitu kan. Aku sudah tidur bareng ya, aku sudah dinodai kata-katanya kasarnya gitu. Lah tahu udah kalau punya istri ya tetap nekat, mungkin terlanjur basah mungkin.
Ya sudah basah sekali. Ya basah sekali. Iya. Dan ingin lebih basah lagi mungkin. Mungkin juga. Tapi sebenarnya kita sih kalau sudah kayak gitu mau dipertahankan apa lagi? Kalau untuk mempertahankan anak, walaupun sudah divorce kan bisa anak sangat. Tapi kan seandainya dalam cerita itu kan memang kalau laki-laki kan boleh istri 2, Mbak. Boleh ya, tergantung. Seandainya kalau apa Kinan menerima kalau Lydia menjadi istri keduanya Mas Aris gimana? Ya yang penting istri pertama merestui. Kan nggak apa-apa itu. Iya nggak apa-apa. Secara hukum, secara agama kan nggak apa-apa itu. Tapi istri pertama merestui. Kalau istri pertama nggak merestui sama aja. Oh, tapi kan kalau istri pertama merestui kan pahalanya besar, Mbak, kalau memang untuk kasus seperti itu. Nah itu urusannya sama. Kita manusia biasa. Ya kita kan manusia biasa, tapi nggak ada ya. Ya tergantung perspektif masing-masing sih, tergantung pemikiran. Ada juga yang wanita memang mau dimadu atau apa suaminya istri lagi ya nggak apa-apa. Ada yang juga tidak mau ingin menjadi satu-satunya atau ya itu tergantung sih. Cuman untuk kasus seperti ini untuk suami sampean, Pak, suami Anda apa pesan-pesan Anda untuk suami sampean? Alhamdulillah baik-baik aja. Pesan-pesan Nggak ada pesan aman, alhamdulillah baik-baik aja. Ya harapan semoga lah atau apalah semoga untuk ini aja Tiljana itu apa, Pak? Iya sampai mati ya. Sampai tua, sampai elek, sampai tua, sampai elek, sampai pesek. Oke. Jadi obrolannya kayak gimana? Obrolan orang gabut ini. Jadi intinya semoga saja nggak terjadi atau ada orang ketiga dalam kehidupan kita semua ya. Sama. Ya sebagai laki-laki semoga aja nggak ada yang goda sih. Semua itu tergantung kita masing-masing. Tergantung kita masing-masing ya. Kita berteman dengan siapa aja boleh. Tapi untuk menjaga hati itu penting sekali. Walaupun kita berteman sama kayak saya punya suami, berteman dengan laki-laki ini apa-apa, yang penting kita menjaga hati kita. Tapi kan perselingkuhan berawal dari sebuah pertemanan, Mbak. Karena seandainya ya kita berteman dengan laki-laki atau kita berteman dengan perempuan, kita ada masalah dengan pasangan kita di rumah atau suami atau istri kita. Ketika kan punya teman, kita kan ngobrol sharing jadi kita menjadi tadi awalnya teman biasa, menjadi teman dekat, kita curhat-curhat sharing terus akhirnya terjadilah hal pergelentingan di kasur. ya enggak mas kayak gitu. Intinya kita harus bisa sebagai saya pribadi sebagai perempuan ya sebagai perempuan lihat pandangan saya sebagai perempuan, semua itu tergantung pada kita masing-masing. Kalau kita perempuan tergantung pada perempuan kita masing-masing. Kalau kita mau melangkah, kita ingat anak, kita ingat orang tua, pasti kita nggak akan macam-macam. Semua tergantung kita. Kalau kita, saya sih bukan orang yang soleh yang enggak. Semua itu tergantung kita mau melangkah yang enggak gitu, ingat anak, orang tua yang di atas, pasti nggak akan seperti itu. Enggak akan. Semua tergantung kita. Tergantung kita, walaupun makanya itu juga bingung juga sebagai saya juga seorang suami ya. Suami dong. Ya, saya juga punya istri di rumah dan kebetulan istri saya juga cemburuan nanti. Loh, itu tandanya sampai kalau istri cemburu itu harus bersyukur. Oh, harus bersyukur ya, Pak. Tandanya itu kan cinta sekali, takut kehilangan. Takut kehilangan, apa karena terlalu ganteng apa gimana? Mungkin takut kehilangan dia sebagai seorang istri. Ya, ganteng, cantik itu relatif ya. Yang penting yang dibutuhkan seorang wanita itu untuk menjadi seorang wanita yang setia itu apa? Seperti gini, seorang wanita ingin setia kepada seorang laki-laki, apa yang diinginkan seorang wanita tersebut supaya dia itu setia? Laki-laki pengertian. Pertama, laki-laki pengertian. Yang keempat, yang pertama itu yang pertama itu uang belanja lancar. Uang belanja lancar. Nomor 1. Nomor 2. Uang shopping lancar. Uang shopping lancar, oke.
Uang skincare lancar. Oh, uang skincare lancar terus. Keempat, Oh, ya itu tadi. pengertian, tapi dari satu pengertian itu kan sudah masuk 1, 2, 3. Iya. Kalau seorang laki-laki pengertian berarti semuanya kan dilancarkan, tapi dalam keadaan tertentu loh. Seandainya memang seorang laki-laki itu memang nggak mampu atau memang diberikan pekerjaan apa rezeki sama Tuhan memang sedikit kan nggak bisa mencukupi kebutuhan tersebut. Nah, kalau memang harapan seorang wanita itu seperti itu, banyak Loh, wanita itu selingkuh. saya, itu saya. Oh ya, Itu saya. saya banyak wanita yang pasti pada umumnya kita itu membutuhkan suami yang pengertian, setia gitu aja. Pengertian. Setia, setia. perhatian juga ya Mbak. Perhatian itu kan sudah Kita ya. Jadi yang paling penting itu pengertian nomor 1. perhatian setia. Apa? Setia. Setia. Iya. Setiap lingkungan ada ya. Menurut Anda setia itu apa? Setia itu kita waktu keadaan susah, Ya. keadaan dalam titik terendah, kita masih bisa bangkit bersama, saling mendukung. Saling mendukung satu sama Iya, lain dan kalau suami lagi terendah di dalam titik terendah, kita sebagai istri bisa merangkul. Kalau kita sebagai istri dalam titik terendah, suami merangkul. bisa Iya. Jadi kalau support ya, terus kalau support kita dalam keadaan apapun itu dari setia. kita dari bawah bersama, maksudnya susah bersama. Susah bersama. Nanti suatu waktu kita bahagianya. Harus Kalau kita bersama ya. kalau kita macam-macam, kita ingat oh dulu susahnya bersama apa itu kan yang membuat kita Iya, untuk makanya bersama. banyak sekali sih memang yang suami istri terus yang susah bareng ditemani istrinya yang setia. Ketika suami sukses dia cari pernah selingkuhan dan seperti cerita topik lagi layangan putus. Memang Nah, nanti udah ya kembali ke topik lagi ya memang layangan putus ya. Ya, memang kembali lagi ke topik layangan putus memang terjadi di kehidupan nyata real. Jadi memang benar-benar kehidupan kisah nyata dari kebanyakan orang di Indonesia ya, nggak di Indonesia di semua ya, memang seperti itu sih ya. Oke, jadi kita sudah dulu review tentang film Layangan Putus. Ada satu lagi. Ada episode ke-10. Nah ini kapan? Minggu depan hari Jumat Sabtu. Yang VIP jam 18 pasti ada nanti. Yang VIP ya. Kalau yang gratisan ini. Oke, jangan lupa nonton juga film Layangan Putus. Kita tunggu episode yang ke-10A sama 10B. Ini episode yang terakhir ya. Iya mungkin. Katanya sampai episode ke-10 ya. Ini mau memasuki babak episode yang terakhir. Oh iya. Biasanya kalau sinetron gini yang suka itu ibu-ibu ya. Bapak-bapak suka hebat sekali. Ya, karena ada adegan tadi, adegan mantap-mantap tadi yang membuat kita penasaran gimana sih gitu ya. Apalagi yang pemerannya ada Lydia itu ya pemersatu bangsa banget ya. gitu ya. Ya kata. Nah, kita kan belum tahu yang episode 10 belum. Nanti kalau episode 10 sudah mulai kita review lah. Oke, kita akan menunggu episode yang ke-10 untuk film apa endingnya. Kita kan belum tahu ending dari cerita film Layangan Putus dan kita akan kembali review film Layangan Putus. Oke, kita akan kembali lagi mereview film Layangan Putus di ending series Layangan Putus yang ke-10. Tunggu video kami, kita akan menjelaskan secara singkat dan kita akan menjelaskan bagaimana sih endingnya dan di kehidupan nyata itu sebenarnya gimana, dan kita akan menjelaskan sangat-sangat detail. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Review film ya, review Layangan Putus, dan jangan lupa juga kalian tonton series Layangan Putus dari episode pertama sampai episode ke-9 sekarang mau ke episode 10. Oke, barangkali ada kata-kata untuk terakhir dari Mbak Aprilia ini. Belum, nanti yang episode 10 aja. Episode 10 dan oke. Oh ya guys, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya Mbak Aprilia ini.
Oke, jangan lupa kalian tonton video dari Mbak Aprilia ini, nanti linknya ada di deskripsi. Ya, dia juga vokalis dan bikin video klip, nyanyi juga, suaranya keren banget. Tonton juga guys ya. Oke, cek link di deskripsi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.